Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Luzai and this is my friend Farida Fauzia El-Hawa, and we will interpret a video from YouTube that is called Rules for Consecutive Interpreting. So let's start our interpretation. Hi, my name is Joe Hernandez. I'm a certified interpreter for the state of California and also for the federal courts, and I've been a professional interpreter for over 20 years. Before we get to our consecutive exercises, we are going to go over the rules for consecutive interpreting. Hopefully, you have already printed the text that says Rules for Consecutive Interpreting, and we're going to go over it together. We have to make sure that we follow each and every one of these rules in order for us to be successful at the oral exam when we get to the consecutive portion. The consecutive portion gets a lot of people, and that's because it has so many rules that we have to keep track of while we are providing our interpretation. So let's make sure we know them before we get to our consecutive exercise. So please follow along. Number one, do not interrupt the speaker. The entire question or the entire answer must be finished before you commence your interpretation. Do not attempt to mentally interpret until you have heard the entire message. So all we're doing, number one, is listening very attentively to the entire message. Okay? The entire question must be finished, and the entire answer must be finished. We cannot the speaker. That is rule number one. Don't try to interpret as you hear it. We do that in the simultaneous. Here in the consecutive, we take in the entire message first. Okay? Number two, do not add anything to the message. No additions of any kind are allowed. So if we receive a message and it has so many thoughts, when we convey that same message, it has to have the same number of thoughts. We cannot add anything to the message. The message must be identical. Number three, do not omit from the message. Do not leave anything that was said out of the interpretation. So if the message has 6 thoughts, then my interpretation must have 6 thoughts as well, not 3 or 4 or 5. So number three, do not omit from the message. Do not leave anything that was said out of the interpretation. Let's go to number 4. Do not change the message. Do not make changes to the message received. So if I receive a message, then I'm going to interpret that same message with no changes. This is very difficult to do. The only way to get good at this is to practice all the time. Okay, so number 4, do not change the message. It has to be the same message in the other language. Number 5, use the formal you. Usted, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive usted? The do form is strictly prohibited. It is always the formal you. Usted, usted, never say do. Okay, that takes us to number 6. Take brief notes. At the consecutive, and only at the consecutive, they will provide to you a writing utensil and lots of paper for you to take notes if you wish. The notes don't count for you or against you. They're going to be thrown away when you're done with the exercise. But take advantage. Take the piece of paper and the writing utensil and take notes. And my suggestion is to write down all concrete information, such as names. Well, abbreviations of names. We don't have time to write out the whole name. We want to write descriptions like 5'6", 160 pounds, the colors blue, yellow, green, the numbers like social security numbers 552, 22, 85, so that we are able to bring the message back correctly. We need to take those notes for sure. So years, absolutely, in 85, or did it happen in 86 or 97?
So take brief notes. Write down all concrete information such as names, descriptions, colors, numbers, years, addresses, etc. All that is absolutely concrete. It cannot be the wrong address. It cannot be the wrong apartment number. That's why you have a pencil and paper. Okay, number 7. No extraneous noises. Do not make any sounds such as well, okay, etc. If the speaker did not say well, if the speaker did not say okay, then you cannot either. However, as you can tell, are just extraneous noises. You cannot say well, you cannot say okay, unless it was said by the speaker. So, no extraneous noises coming from the interpreter. Number 8, no double interpretations. Provide a one-word interpretation for one word heard. I went to the market. Yo fui a la tienda. No, yo fui al mercado. You see how you give yourself two opportunities, tienda and then mercado? It has to be one for one. Number 9, maintain the same register of the speaker. In other words, raise or lower your level of sophistication of the language in accordance to what you have heard. If it is a very sophisticated vocabulary, so will the interpretation be at the same sophisticated level. If it is a low level register, so will my interpretation be at the same low level. So maintain the same register as the speaker. 10. Speak loudly, clearly, and confidently. You must project professionalism at all times. Absolutely. You are going to be recorded and you will be interpreting from recordings. The entire time you're at the test, you will be recorded. So speak up, speak clearly, and speak confidently. Okay, that gets us to number 11. If you do not know the interpretation for a word or expression, then make your best educated guess. Absolutely. If you leave it in the same language, you are wrong. If you omit it, you are wrong. So take or make your best educated guesses in accordance to the text that you're listening to. So number 11, if you do not know the interpretation for a word or expression, make your best educated guess. Absolutely. Number 12, when an idiomatic expression is utilized, then you must provide the equivalent expression to convey the meaning and not explain the expression. Let me give you an example. ¿Cuánto le costó? How much did it cost you? Me costó un ojo de la cara. It was very expensive. That is explaining it. It is not the equivalent expression. The equivalent expression would be, it cost me an arm and a leg. Now we have expression for expression, and that is what is required at the test and in real life interpreting as well. So that takes care of number 12. Number 13. Hai, nama saya Joe Hernandez. Saya seorang juru bahasa bersertifikat untuk negara bagian California dan juga untuk sebagai pengadilan federal. Dan saya telah menjadi juru bahasa profesional selama lebih dari 20 tahun. Sebelum kita melakukan latihan berturut-turut, kita akan membahas aturan untuk consecutive interpreting. Mudah-mudahan Anda telah mencetak teks yang bertuliskan Rules of Consecutive Interpreting. Sekarang, kita akan membahasnya bersama. Kita harus memastikan bahwa kita mengikuti masing-masing dan setiap aturan ini agar kita berhasil dalam ujian lisan saat kita mencapai bagian yang berurutan. Porsi yang berurutan mendapat banyak orang karena memiliki begitu banyak aturan yang harus kami lacak saat akan memberikan interpretasi kita. Jadi mari kita pastikan kita mengetahuinya sebelum kita mulai melakukan latihan berturut-turut. Jadi mohon ikuti. Nomor 1, jangan menyela pembicara. Seluruh pertanyaan atau seluruh jawaban harus diselesaikan sebelum Anda memulai interpretasi Anda. Jangan mencoba menafsirkan secara mental sampai Anda telah mendengar seluruh pesannya. Jadi yang kita lakukan nomor 1 adalah mendengarkan dengan penuh perhatian ke seluruh pesan. Baik,
Seluruh pertanyaan harus diselesaikan, dan seluruh jawaban harus diselesaikan. Kita tidak dapat menyela pembicara. Itu adalah aturan nomor 1, dan mencoba menafsirkan saat Anda sedang mendengarkannya. Kita melakukan secara bersamaan. Di sini, berturut-turut, kita menerima seluruh pesan terlebih dahulu. Nomor 2, jangan menambahkan apapun ke pesan. Tidak ada penambahan apapun yang diperbolehkan. Jadi, jika kita menerima pesan, dan pesan itu memiliki banyak pemikiran, kita harus menyampaikan pesan yang sama. Pesan itu harus memiliki jumlah pikiran yang sama. Kita tidak dapat menambahkan apapun ke pesan tersebut. Pesan tersebut harus identik. Nomor 3, jangan berkomitmen dari pesannya. Jangan tinggalkan apapun yang dikatakan di luar interpretasi. Jadi, jika pesan memiliki 6 titik, interpretasi harus memiliki 6 pemikiran juga. Bukan 3, 4, atau 5. Jadi, nomor 3, jangan abaikan pesannya. Jangan percaya apapun yang dikatakan dari bagian dari interpretasi. Mari kita ke nomor 4. Jangan ubah pesannya. Jangan ubah pesan yang diterima. Jadi, jika saya menerima pesan, maka saya akan menafsirkan pesan yang sama itu tanpa perubahan. Ini sangat sulit dilakukan. Satu-satunya cara untuk menjadi ahli dalam hal ini adalah dengan berlatih setiap saat. Baik, jadi nomor 4, jangan ubah pesannya. Itu harus menjadi pesan yang sama dalam bahasa lain. Nomor 5, gunakan bahasa formal Anda. Usted como se llama? Donde vive usted? Bentuk tu sangat dilarang. Selalu ada kata Anda yang formal. Usted, usted. Jangan pernah mengatakan tu. Baik, itu membawa kita ke nomor 6. Buat catatan singkat. Selama berturut-turut dan hanya 2 kali berturut-turut, mereka akan memberi Anda alat tulis dan banyak kertas untuk Anda membuat catatan jika mau. Catatan tidak dihitung untuk Anda atau melawan Anda. Mereka akan dibuang setelah Anda selesai melakukan itu. Tapi manfaatkanlah. Ambil sobekan kertas dan alat tulisnya dan buatlah catatan. Dan saran saya adalah menuliskan semua informasi konkret seperti nama, singkatan. Tidak punya waktu untuk menuliskan nama lengkapnya. Kami ingin menulis deskripsi seperti 5, 4, 6, 160 pound. Warna biru, kuning, hijau. Angka seperti nomor keamanan sumber. 5522285. Sehingga kami dapat menampilkan kembali pesan tersebut dengan benar. Kita perlu mencatatnya dengan pasti. Jadi, tahun pasti di 85. Apa yang terjadi di 86 atau 97? Jadi, buatlah catatan singkat. Tuliskan semua informasi konkret seperti nama, deskripsi, warna, angka, tahun, alamat, dan lain-lain. Semua itu benar-benar konkret. Tidak mungkin salah alamat. Tidak boleh salah menuliskan nomor apartemen. Disitulah Anda memiliki pensil dan kertas. Nomor 7. Tidak ada suara yang asing. Jangan mengeluarkan suara apapun seperti baiklah, oke, dan lain-lain. Jika pembicara tidak berkata seperti itu, Anda tidak boleh mengatakan seperti itu. Maka Anda namun seperti yang Anda ketahui, hanya suara yang tidak relevan. Anda tidak bisa mengatakan dengan baik. Anda tidak bisa mengatakan oke, kecuali dikatakan oleh pembicara. Jadi, jika ada suara asing yang keluar dari penerjemah. Nomor 8. Jika ada interpretasi ganda, seperti interpretasi satu kata untuk satu kata yang didengar. Saya pergi ke pasar. Yo fui al tiendas. Bukan yo fui al mercado. Anda melihat bagaimana Anda membeli diri Anda 2 peluang. Tiendas dan kemudian mercado. Itu harus menjadi untuk satu. Nomor 9. Pertahankan register pembicara yang sama. Dengan kata lain, naikkan atau turunkan kecanggihan bahasa Anda sesuai dengan kata yang Anda dengar. Jika itu adalah berkata kosakata yang sangat canggih,
interpretasi akan berada pada tingkat sama canggihnya. Jika ada di register level rendah, interpretasi saya akan berada pada level yang sama. Jadi pertahankan register yang sama. Tanyakan pada pembicara, dan bicaralah dengan keras, jelas, dan percaya diri. Anda harus selalu menunjukkan profesionalisme. Tentu saja Anda akan direkam, dan Anda akan menerjemahkan dari rekaman selama Anda mengerjakan ujian. Anda akan direkam. Jadi berbicara dengan jelas, dan berbicara dengan percaya diri. Itu membawa kita ke nomor 11. Jika Anda tidak tahu menginterpretasi untuk sebuah kata atau ungkapan, itu membuat tebakan terbaik Anda benar-benar. Jika Anda membiarkan dalam bahasa yang sama, Anda salah akan menghilangkannya. Anda salah ambil atau buat tebakan terbaik berdasarkan teks yang Anda dengarkan. Jadi nomor 11, jika Anda tidak tahu menginterpretasi sebuah kata atau ungkapan, buatlah sebuah tebakan Anda secara mutlak. Nomor 12, jika ekspresi idiomatik digunakan, maka Anda harus memberikan ekspresi yang setara untuk menyampaikan artinya, dan tidak meneriakkan ekspresi. Di sini kan saya memberi Anda contoh. Want to, let go, stop. Berapa harganya? Mereka biaya semua. Anda tahu, disebutlah cara itu sangat mahal. Yang menjelaskannya, itu bukan ekspresi yang ekuivalen. Ekspresi ekuivalennya, biarkan aku terus mengeluarkan tangan dan kaki sekarang. Jika memiliki ekspresi untuk ekspresi, dan itulah yang diperlukan dalam ujian. Dan dalam kehidupan nyata adalah menafsirkan juga. 13. Interpret all fillers. All filler words utilized by the speaker. Now, when the speaker says, well, you know, okay, they must all be interpreted with equivalent filler words. These are not extraneous noises. These are words, and words are to be interpreted. Well, bueno, you know, usted sabe, okay, está bien. Filler words must be interpreted as well. Nomor 13. Nomor 13 menafsirkan semua pengisi. Saya akan mengisi kata-kata yang akan digunakan oleh pembicara. Sekarang, ketika pembicara berkata baik, Anda tahu, oke, mereka semua harus ditafsirkan dengan kata pengisi yang setara. Ini bukan suara-suara asing. Ini adalah kata-kata, dan kata-kata harus diartikan dengan baik. Mengapa tidak? Kamu tahu, untuk tetap solid, oke. Pengertian kata filler harus diartikan juga. 14. Remember in what language you heard the source information so that you may go into correct language when interpreting. So if I hear the message in English, I must remember that I heard it in English so I can go into Spanish. If I hear it in Spanish, I must remember that I heard it in Spanish so that I can go into English. At the test, if you hear it in English and you say it in English, or you hear it in Spanish and you say it in Spanish, the prompter is not going to correct you. They're just going to say failure to interpret, and you're not going to get any points whatsoever. So keep track of what language you heard the message in so that you may go into the correct language. Number 14. Ingat, dalam bahasa apa Anda mendengar informasi sumber sehingga Anda dapat masuk ke bahasa target saat menafsirkan. Jadi, jika saya mendengar pesan dalam bahasa Inggris, saya harus ingat bahwa saya mendengarnya dalam bahasa Inggris, sehingga saya bisa masuk ke bahasa Spanyol. Jika saya mendengarnya dalam bahasa Spanyol, saya harus ingat bahwa saya mendengarnya dalam bahasa Spanyol, sehingga saya bisa masuk ke dalam bahasa Inggris. Pada tes, jika Anda mendengarnya dalam bahasa Inggris, dan Anda mengatakannya dalam bahasa Inggris, atau Anda mendengarnya dalam bahasa Spanyol, dan mengatakan enes, korektor tidak akan mengoreksi Anda. Mereka hanya akan mengatakan itu gagal menafsirkan, dan Anda tidak akan mendapatkan poin apapun. Jadi perhatikan dalam bahasa apa Anda mendengar pesan tersebut, sehingga Anda dapat menggunakan bahasa yang benar. 15. Remember the gender of all speakers.
This is a must when going into Spanish. In English, he is sick, she is sick. In Spanish, I must remember, él está enfermo, ella está enferma. So if we are going from English to Spanish, remembering the gender is absolutely vital. Okay? That takes care of 15. Nomor 15. Ingat jenis kelamin. Semua penutur ini adalah suatu keharusan ketika pergi ke bahasa Spanyol. Dalam bahasa Inggris, dia laki-laki sakit. Dia perempuan sakit. Dalam bahasa Spanyol, saya harus ingat, il enfermo está enferma. Jadi jika kita beralih dari bahasa Inggris ke Spanyol, mengingat jenis kelamin sangat penting. Oke, itu adalah nomor 15. 16. Follow the story. It's just one story, one mugging, one robbery, one holdup. Remember everything that has transpired in the story so that you may provide a better interpretation of upcoming events. It's easy to interpret what's coming up if you can remember what has transpired already. It's just one story. And this includes terms used. In other words, if the speaker says that this happened on a sidewalk and uses the word banqueta, when you go back to interpret sidewalk, say banqueta, do not say acera. So we're going to leave the terms the same as well. I even write them down so I don't forget. Number 7. Nomor 16. Ikuti ceritanya. Itu hanya satu cerita, satu penjamretan, satu perampokan. Ingat semua yang telah terjadi dalam cerita. Sehingga Anda dapat memberikan interpretasi yang lebih baik tentang peristiwa yang akan datang. Mudah untuk menafsirkan apa yang akan datang jika Anda dapat mengingat apa yang telah terjadi. Itu hanya satu cerita, dan termasuk istilah yang digunakan. Dengan kata lain, jika pembicara mengatakan bahwa ini terjadi di trotoar, dan menggunakan kata bon kita, ketika Anda kembali untuk menafsirkan trotoar, katakanlah bon kita, jangan katakan trotoar. Jadi kami akan membiarkan istilah yang sama juga Anda dapat menuliskannya. Jadi tidak akan lupa. 17. Interpret all profanity. Do not use more bland terms. They're called euphemisms for vulgarisms. Cuss words for cuss words. Just as strong, just as obscene or vulgar, it doesn't matter. We will interpret them just the same. Nomor 17. Menafsirkan semua kata-kata kotor. Tidak menggunakan istilah rencana lebih disebut eufemisme atau vulgarisme. Kata-kata makian untuk kata-kata makian. Sama kuatnya dengan kata-kata cabul atau vulgar. Tidak masalah, kita akan menafsirkannya dengan cara yang sama. Number 18. Do not do any conversions. When answers are provided in pesos or kilos, or if the 24-hour clock is utilized, those will be interpreted in just the same fashion and not converted. We do not do any conversions whatsoever. Leave them just the way they are. Nomor 18. Tidak melakukan konversi apapun. Ketika jawaban diberikan dalam pistol atau kilo, atau jika waktu 24 jam digunakan, itu akan ditafsirkan dengan cara yang sama dan tidak dikonversi. Kami tidak melakukan konversi apapun, bahkan memberikan apa adanya. Number 19 is very important. You must wait at least 2 complete seconds before you commence your interpretation. That's 2 complete seconds. 1001, 1002. We want to make sure that the speaker is not just taking a breath and is going to continue. 2 complete seconds as the minimum we will wait. However, you must begin your interpretation no more than 7 seconds after the speaker has finished the question or the answer. That means that you must begin your interpretation no later than 7 seconds after the speaker has finished. That doesn't mean that you're going to finish the interpretation in 7 seconds. All I'm saying is wait 2 seconds before you commence, but wait no more than 7 seconds and then commence your interpretation. That will give us plenty of time to finish within the allotted time.
it is a timed exercise, maybe 20 to 22 minutes. Make sure you ask the proctor how much time you have. If you go abide by this window, you will be finishing very comfortably within that time. So wait at least 2 seconds, but no more than 7 seconds. Nomor 19. Sangat penting Anda harus menunggu setidaknya 2 detik sebelum Anda memulai interpretasi Anda. Itu 2 detik. 1.500, 2.500. Kami ingin memastikan pembicara tidak hanya menarik napas dan akan terus menyelesaikan kata-katanya. Minimal kita menunggu 2 detik. Namun Anda harus memulai interpretasi Anda tidak lebih dari 7 detik setelah pembicara menyelesaikan pertanyaan atau jawabannya. Jadi, itu berarti Anda harus memulai interpretasi Anda selambat-lambatnya 7 detik setelah pembicara selesai. Itu tidak berarti bahwa Anda akan menyelesaikan interpretasi dalam 7 detik. Yang saya katakan adalah Anda menunggu 2 detik sebelum Anda memulai, tetapi tunggu tidak lebih dari 7 detik dan kemudian memulai interpretasi Anda yang akan memberi kita banyak waktu untuk menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan. Itu adalah latihan berjangka, mungkin 20 hingga 22 menit. Pastikan Anda bertanya kepada pengawas berapa banyak waktu yang Anda miliki. Jika Anda mematuhi jendela ini, Anda akan menyelesaikannya dengan sangat nyaman dalam waktu itu. Jadi tunggu setidaknya 2 detik, tetapi tidak lebih dari 7 detik. 20. You may ask for repetitions. You will state, may the interpreter have a repetition, please. We refer to ourselves in the third person. So say, may the interpreter have a repetition, please. And the question or the answer will be repeated. In California, for the consecutive portion, you are allowed only 2 repetitions during the entire exercise. Other states may be different, so make sure you ask the proctor how many repetitions you will be allowed. Number 20. Nomor 20. Anda boleh meminta pengulangan. Semoga interpretasi Anda pengulangan kami mengacu pada diri kami sendiri sebagai orang ketiga. Jadi katakanlah mungkin juru bahasa meminta pengulangan dan pertanyaan atau jawabannya akan diulang. Di California atau bagian lainnya, Anda hanya diperbolehkan melakukan 2 pengulangan selama keseluruhan latihan. Negara bagian lain mungkin berbeda. Jadi pastikan Anda bertanya kepada pengawas berapa banyak pengulangan Anda akan diizinkan. 21. No Spanglish is allowed. You may not say, fuimos a la marqueta en nuestra troca, when in English you heard we went to the market in our pickup. This is called Spanglish. It is absolutely prohibited. You must remain in Spanish the entire time that you're interpreting into Spanish. The Spanish has to be 100% authentic, genuine, and real Spanish. When you go into English, it has to be 100% authentic, genuine, and real English. We cannot mix the languages up whatsoever. Spanglish is strictly prohibited. Nomor 21. Tidak ada bahasa Spanglish yang diizinkan. Anda tidak boleh mengucapkan famous a la marqueta en nuestra troca. Ketika dalam bahasa Inggris, Anda mendengar, kami pergi ke pasar dengan pickup kami. Ini disebut bahasa Spanyol dilarang keras. Anda harus tetap berada di Spanyol selama Anda menerjemahkan ke dalam bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol harus 100% asli bahasa Spanyol. Ketika Anda masuk ke bahasa Inggris, itu harus 100% asli bahasa Inggris. Kami tidak dapat mencampur bahasa Spanyol apapun dengan bahasa apapun. Itu dilarang keras. Number 22. Concentrate 100%. Visualize the message and sound self-assured and poised. All they have to base themselves on to give you your license is how you perform on that day. So we are going to sound self-assured, poised, and very professional. Nomor 22, berkonsentrasi 100% memvisualisasikan pesan dan suara dengan percaya diri dan sigap. Semua yang harus mereka lakukan untuk memberi Anda lisensi adalah bagaimana Anda tampil pada hari itu, sehingga Anda akan terdengar percaya diri dan sangat profesional.
Okay, so keep in mind all of these rules when we do the consecutive exercise. So, Oke, jadi ingatlah semua aturan ini saat kita melakukan latihan ini. I will see you at the consecutive exercise. Thank you for joining us. See you in a little bit. Baik, saya akan menemui Anda di latihan berturut-turut. Terima kasih dan bergabung dengan kami dan sampai jumpa. Thank you for watching our interpretation. So that's all from us, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.